Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Priska Octaviana, NIM 72114191108, ingin sedikit menyampaikan tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Nah, langsung saja, ada peranti keras. Prosesor atau tempat di mana kalkulasi dilakukan itu memiliki kecepatan yang dapat diukur dengan jumlah siklus yang terjadi pada detik. Nah, ukuran word atau ukuran dari beberapa banyak bit yang dapat digerakkan dalam satu siklus itu. Kemudian, kekuatan prosesor tergantung dari ukuran word dan kecepatan prosesor. Nah, kemudian selanjutnya ada memori atau random access memory. Terletak pada papan sirkuit utama komputer atau motherboard, data dalam memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Nah, jumlahnya sangat mempengaruhi persepsi para pengguna. Nah, selanjutnya ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini terdiri atas dua, yaitu ruang penyimpanan tetap atau fixed storage, yaitu ruang yang terpasang secara permanen di dalam komputer, contohnya yaitu hard drive, dan penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage, yaitu penyimpanan yang dapat dilepas atau kemudian dipasang lagi kepada suatu komputer. Nah, selanjutnya ada alat input atau input device. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menangkap data oleh metode manual atau elektronik yang mengirimkan data ke ruang penyimpanan atau memori. Alat-alat input umum adalah keyboard, mouse, dan pemindai. Nah, selanjutnya ada alat-alat output atau output device, yaitu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna, dimana contohnya itu seperti monitor komputer, printer, atau pengeras suara. Alat-alat komputasi pribadi terdiri atas telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, smartphone, jaringan rumah, dan keamanan komputasi rumah. Nah, selanjutnya itu ada peranti lunak. Yang pertama itu ada peranti lunak sistemnya, yaitu sistem yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh semua pengguna dari suatu komputer tertentu. Contohnya itu ada Mac OS dan Windows 10 untuk Windows 10. Nah, yang selanjutnya itu ada peranti lunak aplikasi, dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu peranti lunak aplikasi siap pakai, di mana diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna dengan keuntungan yang pertama langsung tersedia. Jadi bisnis itu tidak harus menunggu programmer mengembangkan dalam waktu yang lama. Dan yang kedua itu biaya lebih murah daripada peranti khusus. Nah, yang selanjutnya ada peranti khusus, yaitu bisnis memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sehingga yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi khusus untuk perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Jadi pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat digunakan dalam tugas-tugasnya. Contohnya itu seperti program Microsoft. Nah, yang selanjutnya ada peranti lunak yang mudah digunakan pengguna, yaitu peranti lunak yang sederhana dan menggunanya intuitif. Nah, bagaimana sih karakteristiknya? Yang pertama itu ada dialog untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada menu, daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Dan yang ketiga itu ada pola dan daftar formulir isian. Nah, yang selanjutnya itu ada bantuan yang sensitif pada konteks. Dan yang kelima ada antar muka yang berbentuk grafis dan telah terstandarisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada komunikasi. Yang pertama itu ada koneksi publik, yang dimana komunikasi yang membutuhkan jaringan sinyal digital komputer dengan kecepatan yang tinggi. Itu contohnya seperti modem telepon dan modem kabel. Nah, selanjutnya itu ada saluran pribadi, di mana sirkuit yang selalu terbuka untuk komunikasi pribadi dan disediakan oleh perusahaan telepon. Dibagi menjadi dua, yaitu ada
saluran T1 dan saluran T3. Saluran T1 itu saluran yang memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 megabit per second. Nah, saluran T3 itu adalah saluran yang memiliki kecepatan transmisi pada 43 megabit per second. Nah, yang selanjutnya itu ada Virtual Private Network atau VPN. Nah, apa itu VPN? Yaitu jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal link yang dapat mengganggu. Nah, di mana antar organisasi ini menggunakan peranti lunak tunneling untuk melakukan kontraknya. Nah, yang selanjutnya itu ada komunikasi jaringan. Interkoneksi sistem terbuka itu terdiri atas 7 lapis sistem. Yang pertama itu lapisan fisik yang menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Yang kedua itu ada lapisan link data yang memindahkan data antar alamat jaringan. Yang ketiga itu ada lapisan jaringan yang mengedarkan data antar alamat jaringan. Yang keempat itu ada lapisan transport yang menjamin integrasi pengiriman data. Yang kelima itu ada lapisan sesi, yaitu yang membuat dan memelihara saluran komunikasi. Yang keenam itu ada lapisan presentasi yang mengolah konversi penyajian data. Dan yang ketujuh itu ada lapisan aplikasi, yaitu melaksanakan komunikasi antar aplikasi. Nah, yang selanjutnya itu ada protokol komunikasi komputer. Yang pertama itu ada System Network Architecture, yaitu protokol yang diciptakan oleh IBM pada tahun 1970-an untuk komputer besar dengan satu sistem induk yang mengumpulkan komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urutan dan memerlukan peranti keras tambahan. Nah, karena tiap pengguna itu belum tentu ingin menggunakan peranti tambahan dan tentu saja mengeluarkan biaya tambahan juga, jadi IBM itu mengeluarkan protokol baru menurut saya dengan menggunakan token ring, yaitu memungkinkan setiap komputer bertindak sebagai pengendali dan satu tanda token logis akan diedarkan ke antar komputer. Nah, yang selanjutnya itu ada protokol Ethernet, yaitu suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer dengan jalur transmisi tunggal. Jadi jika suatu komputer ingin mengirimkan data, komputer tersebut hanya memeriksa untuk melihat apakah data tersebut sedang dikirimkan atau tidak. Dan jika tidak, maka komputer tersebut akan mengirimkannya. Nah, yang selanjutnya itu ada paket, yaitu suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Dibagi menjadi dua, yaitu transmisi kontrol protokol dan internet protokol. Transmisi kontrol protokol adalah menjalankan komunikasi melalui jaringan di antara dua komputer, dan internet protokol adalah menjalankan paket agar dapat dijalankan di antar komputer pada komunikasi tertentu. Alamat jaringan internet yaitu 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 sampai 255 yang dipisahkan oleh titik-titik, di mana menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama itu ada jaringan area lokal atau yang biasa disebut dengan LAN. Itu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya, misalnya printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama yang dapat berupa kabel tembaga ataupun nirkabel dengan jarak total sebesar kurang dari 1,5 mil dengan kecepatan 10 sampai 10 megabit per second sampai 1 giga per detik. Nah, yang kedua ada jaringan area metropolitan atau MAN, yaitu jaringan memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Yang ketiga ada jaringan area luas atau WAN, yaitu menghubungkan komputer dan alat-alat lainnya ketika jarak melebihi batas LAN dan MAN. Nah, yang selanjutnya itu ada
adalah internet yang dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan extranet. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.